nafas seperti huruf ta. Nah, jadi kalau yang kedua ini masih lanjutan dari bahasan yang satu sebenarnya, yaitu apa? Tertukar sama huruf ta tapi dia dilihat dari segi nafas. Nah, jadi gini, kalau to itu ketika dilafalkan nggak boleh keluar nafas. Asat tli tli. Nah, nggak boleh tli. Tapi tli asatiru, nggak boleh keluar nafas. Ya. Kenapa? Karena yang keluar nafas itu bukan to tapi huruf ta. Nih, kita bandingkan lagi ya. Nah, selain tadi kita udah belajar makhraj, ya. Oke. Nah, sekarang kita belajar sifat. Salah satu sifat dari huruf to dari segi udara atau dari segi angin nafas itu, lihat di poin 1. Nama sifatnya adalah jahar. Jahar itu apa? Jahar itu artinya adalah tertahan nafas. Nah, jadi gak boleh to itu keluar nafas. Ya, kalau keluar nafas sedikit saja khawatir nanti berubah menjadi huruf ini, huruf ta. Kenapa? Karena huruf ta itu dia punya sifat. Nah, sifat dari huruf ta kalau kita lihat dari segi nafas atau udara atau angin, itu sifatnya adalah hams. Hams itu apa? Keluar mengalir nafas. Untuk huruf ta kadarnya hanya berupa percikan nafas. Gitu. Ya. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati di sini. Ya, oke. Takutnya teman-teman to-nya masih keluar percikan-percikan nafas nih. Nah, jangan sampai. Contoh misalnya di sini ya. Oke. Di sini ada huruf to nih berharokat. Jangan sampai kita baca sutihat, ya, tapi sutihat yang keluar percikan nafas tak sukun, tak huruf taknya, to-nya nggak keluar ti nggak, tapi ti nggak keluar percikan nafas, ya. Paham sampai sini? Ustadz, di mana bisa beli buku sifatul huruf yang tadi kita pakai? Buku saya ada. Nanti kita belajar dulu ya. Bisa di sini. Tapi kita belajar dulu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Paham gak nih kesalahan kedua? Masalah nafas, masalah udara nih. Kalau sudah mulai paham di antara teman-teman boleh komen paham ya. Silakan coba paham gak sampai sini? Bisa ya? Oke, bisa difahami secara perlahan-lahan ya. Oke, baik. Sekarang kita coba pastikan teman-teman paham ya. Paham ya? Oke, sekarang misalnya di kalimat ini. Quran Surah At-Takwir ayat ke-21. Fokus pada pelafalan huruf to-nya ya. Nah, mana huruf to yang lebih tepat? Clue-nya apa tadi? Clue-nya perhatikan nafasnya. Ya. Oke, yang A muto'in. Yang B muto'in. Mana huruf to yang lebih tepat? Yang A atau yang B? Nah, silakan teman-teman boleh jawab di kolom komentar. Kita lihat jawaban terbanyak dari teman-teman menjawab A kah atau B kah? Kita lihat. Masya Allah ya. Terbanyak di antara teman-teman menjawab yang A. Ya, dan Masya Allah memang yang paling tepat adalah yang A. Ya, kenapa yang B salah? Yang B salah tadi huruf to-nya ada keluar angin, ada keluar percikan nafas. Jadi bunyinya tadi begini yang B, yang salah. Muto. Nah, itu enggak boleh. To kan nggak punya sifat mengalir nafas. Jadi harusnya muto. Itu ada di jawaban pilihan yang A tadi. Muto bukan muto, tapi muto gitu. Ya, bisa difahami teman-teman? Satu lagi sekarang contoh pertanyaannya adalah nah ini ya. Contoh pertanyaannya adalah salah atau benar. Fokus teman-teman jangan beranjak ke yang lain dulu. Fokus tetap di huruf to biar teman-teman tidak bercabang fokusnya ya. Mana pelafalan yang tepat? Apakah bacaan saya sudah benar atau masih salah? Ya, konsentrasi. Khutuwati. Salah atau benar huruf to-nya? Boleh, silakan teman-teman sampaikan di kolom komentar. Dominan di antara teman-teman menyalahkan
menyalahkan saya. Baik, salah huruf to-nya kenapa ya? Kenapa teman-teman bilang salah? Padahal sudah saya baca tebal loh huruf to-nya. Khutu, khutu, khutuwati, khutuwati. Karena huruf to-nya keluar nafas, ada anginnya, ada udaranya. Harusnya dibacanya gimana? Nggak boleh keluar angin. Khutu, khutuwati, bukan khutu. Nah, jangan sampai keluar angin. Ya, jangan sampai keluar percikan-percikan nafas. Gitu ya. Nah, itu dua kesalahan. Jadi di huruf to berharokat itu potensialnya tertukar dengan huruf ta, baik pun yang 1 dan 2. Kalau ta yang pertama, to-nya tertukar dengan ta karena tidak tebal huruf to-nya. Yang kedua, tertukarnya karena to-nya keluar percikan nafas, harusnya tidak boleh. Lanjut lagi nggak ke kesalahan poin 3? Lanjut ya, ini masih semangat. Kalau teman-teman udah ngantuk jangan dipaksain ya, bobo aja tidur ya gitu. Tapi kalau teman-teman masih melek nih, daripada nontonnya nggak jelas, mending nonton live yang baik ya, biar HP kita ketika nanti dihisap di hadapan Allah nggak bingung kita ya, dipakai apa HP yang saya sudah berikan kepada engkau wahai hamba-hambaku gitu. Aduh ya Allah, saya pakai buat nonton joget-joget, kan gimana tuh ya. Oke, sip. Poin ketiga, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf to berharokat adalah, yuk saya baca ya, dilafalkan dengan memonyongkan bibir ketika huruf to-nya berharokat, khususnya ketika fathah. Ya, gitu. Oke. Nah, jujur, ketika teman-teman melafalkan huruf to dalam keadaan berharokat fathah, fathah itu baris atas ya. Oke. Siapa yang masih suka memonyongkan bibir? Memonyongkan bibir itu mencucu, muncung, maju mulutnya. Contohnya begini. Nah, ini aja ya. Di Quran surah Abasa ini ayat ke-24, siapa yang melafalkan huruf to berharokat fathah ya, itu masih suka memuncungkan mulut. Contohnya begini. O'amihi. Nah, siapa yang masih melafalkan to ketika berharokat fathah masih mencucu mulutnya seperti itu. Nah, itu tidak boleh ya. Lah, kenapa bang? Oke, kita jelaskan. Kenapa nggak boleh monyong? Bang, kan huruf to itu termasuk ke dalam huruf yang tebal, gitu kan ya? Huruf tebal itu kalau harokatnya baris atas, itu nggak kedengeran vokal A kan? Tapi seperti vokal O kan, walaupun sebenarnya bukan vokal O, sahabat-sahabatku sekalian. Tapi vokal A yang karakternya lebih gemuk. Kenapa gemuk? Karena dia huruf tebal. Nah, banyak orang itu melafalkan huruf to ketika fathah karena pengen ngejar vokal O, dia monyongkan, dia muncungkan, dia dia mencucuk mulutnya, monyong mulutnya, maju mulutnya. Nah, maka saya ingatkan lagi, huruf tebal itu tidak ada hubungannya dengan mulut atau bibir. Ya, jadi nggak dibaca to, tidak. Terus gimana? Ingat nggak tadi sudah kita bahas di awal? Nih, ya, saya izin ulang lagi. Karena kita tadi sudah pelajari, kita sudah sepakat di buku saya, to itu termasuk ke dalam huruf yang tebal. Ya, makanya ditulisnya kan tafkhim si hurufnya. Tafkhim itu apa? Dibaca dengan suara tebal. Caranya gimana? Dengan cara sifat poin ketiga. Apa? Isti'la, terangkat bagian pangkal lidah. Pangkal lidah itu mana? Pangkal lidah itu yang ini. Jadi pangkal lidahnya ke atas kan? Bukan terhampar ke bawah kan? Ya, nih kalau beda sama huruf ta itu tipis, pangkal lidahnya ke bawah tuh. Nggak ke atas kan? Tapi terhampar ke bawah. Nah, itu yang membedakan, itu yang membuat huruf tebal itu tebal karena pangkal lidah naik, bukan karena monyong mulutnya, mencucu mulutnya. Jadi, ketika kita kembali ke dalam ayat ini atau ke dalam keadaan ini, huruf to itu mulutnya gak monyong, to, tapi tebalnya itu cukup diangkat pangkal lidah, to, ya, to. Nah, cukup dibuka mulai diangkat pangkal lidahnya. Terus mulut kita harus gimana? Bibir kita harus gimana? Teman-teman sekalian. Nah, teman-teman harus tahu, di sini kan harokatnya fathah.
Terus kalau harokatnya fathah kenapa bang? Nih, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, izin. Fathah artinya apa? Ya, fathah artinya kan terbuka, membuka. Ya, maka apa yang dibuka? Ya, mulutnya, rahangnya. Wal maftuhu bil fathi fahmi. Cara menyempurnakan harokat fathah itu disebut dalam kaidah tajwidnya namanya itmamul harokat. Nah, sempurnanya harokat fathah, mau dia huruf tebal ke karakternya, mau dia huruf tipis ke karakternya, caranya diangkat, dibuka rahangnya, dibuka mulutnya. Jadi, cara melafalkan huruf to berharokat fathah itu biar dapat tebalnya bukan karena monyong mulutnya, ya, sahabat-sahabatku sekalian ya, bukan monyong mulutnya. Oke? Bukan monyong mulutnya, teman-teman. Tapi buka mulutnya, angkat pangkal lidahnya. Buka mulutnya untuk menunaikan sempurna harokat fathah, ya. Angkat pangkal lidah untuk menyempurnakan kadar tebal. Sehingga prakteknya, ya, perhatikan baik-baik. Dia dibaca to. Perhatikan, to. Mulutnya ada monyongnya nggak? To. To. Tapi nggak ada monyongnya kan? Po, po. Tapi bunyi tetap tebal. Kenapa? Karena tebalnya itu di dalam. Pangkal lidah naik ke atas. Sampai sini bisa difahami teman-teman sekalian? Ya. Nah, saya pengen teman-teman ikut belajar di rumah, belajarnya praktek seperti ini. Kita di TikTok sudah dari 4 tahun lalu teman-teman sekalian. Kita selalu mengulang. Ya, dan insya Allah saya tidak bosan. Yang saya khawatirkan itu teman-teman yang bosan. Tapi kalau bosan tandanya teman-teman mungkin sudah bisa. Ya, gitu. Ya, belajar di rumah kalau Al-Fatihahnya terus antar liatin, ya terus airnya itu tipis apa tebal? Gimana tuh maksudnya? Saya nggak paham tuh komennya Bunda Maulani tuh. Saya nggak paham tuh. Oke, gitu ya teman-teman sekalian ya. Jadi ini berlaku bukan hanya untuk huruf to, tapi untuk huruf-huruf tebal yang lain. Ketika fathah, ingat mulutnya nggak boleh monyong. Tebalnya itu karena pangkal lidah diangkat, mulutnya buka aja. Ya, oke, oke. Lidahnya depannya kemana? Ini tadi sudah saya bahas. Mungkin saya ulang. Kembali ke makhraj huruf to. Lidahnya kemana huruf to? Wato wadalu wata min huwa min ulyasanaya. Ujung lidah huruf to itu disentuhkan ke pangkal gigi seri atas gini bunda. Nih, lihat titik warna hitam. Ujung lidah huruf to itu nempelnya ke sini. Ya, oke? Paham ya? Oke ya. Nah, sehingga dilafalkannya begini. To, 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 bukan to. Ya, oke. Siapa yang baru pertama kali belajar ngaji tapi sampai huruf-hurufnya dibahas begini? Sebenarnya banyak yang sudah membahas, cuman kalau ada yang baru pertama kali belajar seperti ini di live ini boleh komen saya. Coba. Jadi baca Al-Quran itu teman-teman hurufnya harus dijaga. Oh banyak ya saya, tuh lihat. Nggak cukup teman-teman, bagus belajar baca Quran panjang pendek dibenerin, betul itu juga penting. Ya semuanya penting. Ya hukum tajwid, ikhfa, idgham, izhar sampai diputer-puter kalau lagi ngaji di masjid misalnya. Itu aja terus yang dibahas. Tapi hurufnya dibahas nggak? Hurufnya diperhatiin nggak? Hati-hati. Atau kalau misalnya tentukan jadi huruf ta salah besar. Hati-hati. Ya. Oke. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Gitu. Oke. Jadi sekali lagi di sini, jadi bukan kita baca. Sekali lagi izin ya, saya contohin dulu ya. Kenapa saya ngezoom pelafalan saya begini? Ini udah mulai banyak diikuti oleh live-live lain teman-teman. Alhamdulillah. Kenapa saya tampilkan seperti ini? Biar jelas khususnya buat oma opa nih. Ya kalau saya cuma liatin begini takutnya nggak kelihatan. Mungkin yang muda-muda kelihatan, tapi oma opa harus begini bunda. Ini hanya bentuk ikhtiar, bukan teman-teman biar cepat paham. Paham itu dari Allah. Tapi kita sebagai manusia patut dan harus untuk berikhtiar dengan maksimal sebagai bentuk penghambaan di hadapan Allah. Gitu teman-teman sekalian. Ya, oke. Perhatikan. Jadi bukan dibaca, izin. Ya, bukan dibaca to'amihi, tapi to, to'a, to.
ta'amihi. Paham sampai sini? Saya harap penonton yang ada 1.300 orang ini semuanya support saya. Bukan cuma merhatiin buat dirinya sendiri. Ya, bagi teman-teman yang lagi santai, fokusnya boleh terus, tapi sambil ketuk-ketuk layar HP-nya. Biar teman-teman yang lain bisa ikut, ya, algoritma TikToknya ngebaca live kita disukai. Fokusnya boleh, tapi jangan statis. Ya, bergerak bersama. Karena dakwah ini dakwah kita bareng-bareng, bukan dakwah saya. Ya. Lanjut ya. Sip, gitu ya. Jadi, paham ya? Kalau sudah paham, kita akan coba mulai kuis. Misalnya di kalimat yang ini ya. Oke, teman-teman boleh tolong jawab. Fokus kita di huruf to berharokat fathahnya. Belum beranjak ke yang lain, biar fokus nggak bercabang. Mana bacaan huruf to yang lebih tepat? Ya. Oke. Sip, kita mulai. Yang A atau yang B? Kita mulai ya. Yang A. Perhatikan bunyinya, perhatikan pelafalan saya di sini. Ya, saya nggak akan zoom dulu pelafalan saya, biar teman-teman bisa fokus. Ya. Oke, hukumat kapan Ustadz? Silahkan ikuti di live lain kalau pengen fokus di hukum tajwid ya. Kita fokus di huruf. Perhatikan baik-baik teman-teman. Yang A, wa ma tohaha, wa ma tohaha. Yang B, wa ma tohaha. Kira-kira mana huruf to yang lebih tepat? Silakan teman-teman ramaikan di kolom komentar ya. Tuh, kita lihat ya, yang aktif di antara 1.300 orang yang lagi memandang live ini. Wah, pada jawab B nih ya. Masya Allah. Sepakat nih B nih. Bukan yang A nih. Oke, baik. Kenapa bukan yang A, teman-teman? Sip, jawaban yang tepat adalah yang B. Kenapa bukan yang A? Karena yang A dibacanya seperti ini. Wa ma tohaha. Apa kesalahannya? Karena to-nya muncung ya. Wa ma tohaha. Ingat, ini sudah kita bahas tadi. Jangan sampai huruf tebal itu bertumpu pada mulut yang dimuncungkan, mulut yang dimonyongkan, mulut yang dimajukan. Karena huruf tebal tidak ada hubungannya dengan mulut. Ya, oke. Nah, sekarang Bang, kalau misalnya harokatnya harokat dhammah, boleh gak monyong? Ya, gini. Kalau huruf hijaiyah apapun, mau dia tebal, mau dia tipis hurufnya, kalau harokatnya dhammah, wajib monyong. Bukan boleh lagi, tapi harus muncung, harus mencucu. Ya, oke. Misalnya yang ini ya. Yang ini ya, nih. Kalau harokatnya dhammah harus muncung, bukan boleh muncung, boleh monyong, harus monyong, harus mencucu, harus maju, ya. Jadi jangan sampai dibaca begini, oh huruf to tidak boleh muncung, nggak boleh muncung itu ketika fathah. Kalau dhammah harus, ya, nggak boleh dibaca gini, waturi, nggak boleh muncung, ya, waturi, ya, gitu. Kenapa harus muncung? Kenapa harus monyong? Karena harokat dhammah itu kan vokalnya vokal U ya. Nah, sempurnanya harokat dhammah atau itmamul harokat dhammah, kesempurnaan harokat dhammah itu bisa sempurna kalau apa? Kalau wa kullu madmumin falan yatima illa bi dhammi syafataini dhammah. Tidak ada harokat dhammah vokal U yang akan sempurna, yang bisa maksimal. Illa, kecuali, ya. Kecuali apa? Bidhammi syafataini dhamma, kecuali dengan betul-betul memuncungkan mulut kita. Ya, semua huruf hijaiyah ketika dhammah harus monyong. Jadi nggak dibaca waturi, tapi waturi, waturi. Paham sampai sini? Jelas ya? Ya. Oke, tapi sekarang saya akan coba kuis dulu sebentar, Bunda, Abang, Kakak. Misalnya yang ini ya, Quran surah Ad-Duha ayat kelima, ya. Cluenya apa tadi? Perhatiin mulutnya, perhatiin mulutnya. Mana bacaan huruf to yang lebih tepat di sini? Konsentrasi. Yang A atau yang B? Yang A. Yu'tika.
Yang B, yu'tika. Mana huruf to yang lebih tepat di situ? Yang A atau yang B? Yang A, yu'tika. Yang B, yu'tika. Nah, ya, dominan menjawab A, tapi saya lihat kenapa masih banyak yang jawab B. Halo? Yang benar adalah yang A. Tapi kenapa dominan menjawab yang B? Yang B begini loh bacanya tadi. Yang B begini loh, saya contohin. Yu'tika. Ngapain mulutnya begitu? Ingat, huruf tebal nggak ada hubungannya sama muncung. Yang betul itu yang A. Ya. Yu'ti. Yu'ti. Nggak pakai ada bibir-bibir muncung, Bunda, abang, kakak, ayahanda sekalian. Yu'ti, bukan yu'ti. Ya. Oke, jelas sampai sini? Paham ya? Itu kita baru bahas huruf to berharokat ya. Saya ulas sedikit sebelum nanti insya Allah deh kita masih ada waktu sampai to sukun deh ya. Oke ya. Tapi to tasydid gak akan sempet kayaknya, kemalaman. Kasihan nanti begadang. Saya juga jadi begadang nanti. Jangan ya. Oke, kita ulas dulu sedikit sebelum lanjut ya. To berharokat berarti yang pertama dan yang kedua jangan sampai berubah jadi huruf ta. Baik itu huruf to-nya kurang tebal ya, jadi huruf ta, atau keluar percikan nafas to-nya, nggak boleh. Dan yang terakhir poin ketiga, jangan sampai ketika huruf to berharokat fathah khususnya itu monyong. Boleh huruf to itu muncung, bukan boleh, harus muncung kalau harokatnya dhammah. Ya, gitu ya. Oke. Nah, baik. Kita coba pasang telinganya baik-baik. Jangan pakai perasaan ya. Itu harus betul-betul teman-teman yakini bacaannya. Ya. Perasaan kayak huruf ini deh. Nah, jangan pakai bawa-bawa perasaan. Nah, di sini ya. Sip. Oke. Kita mulai ya. Teman-teman perhatikan. Mana bacaan yang tepat? Oke. Yang A, yang B, yang C, yang D. Kita mulai ya. Yang A, asatiru. Yang B, asatiru. Yang C, asatiru. Yang D, asatiru. Ayo, yang mana? Ini kalau teman-teman nggak fokus bunyi akan terasa mirip-mirip. Kalau teman-teman tidak fokus ini bunyi akan terasa mirip-mirip. Ya. Oke. Nah, yang mana? Ayo. Ayo, yang mana? A, B, C, D. Ya, nah kan warna-warni. Saya ulang lagi. Yang A, asatiru. Yang B, asatiru. Yang C, asatiru. Yang D, asatiru. Yang mana? Ya. Yang tepat adalah jing 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 jing. Yang D, teman-teman. Ya. Oke, yang D ya. Sip. Kenapa yang A salah? Yang A salah itu mulutnya ikut muncung. Asatiru. Jangan ikut muncung. Yang B salah karena yang dibaca kalau yang B itu huruf ta. Ya jadi tipis. Asatiru. Yang C udah benar, tebel tapi masih keluar nafas. Asatiru. Jadi yang tepat adalah yang D. Ya. Huruf to-nya tebal ya. Terus gak jadi huruf ta, gak keluar percikan nafas. Sehingga bunyinya begini dan pelafalannya seperti ini. Asatiru. Asatiru. Paham sampai sini atau tidak? Jelas sampai sini teman-teman? Lanjut atau tidak kira-kira? Saya akan dampingi teman-teman perlahan kok. Jadi nggak ada ketergesa-gesaan. Ya, pelan-pelan dan dinikmati pembelajarannya.
Boleh ya. Kalau kita pengen lanjut, teman-teman kompakin ya 1400, 1500 orang sambil ketuk-ketuk layar HP-nya sambil nonton ya. Nggak usah kenceng-kenceng, pelan-pelan tapi istiqomah. Oke, lanjut lagi. Kita masuk ke huruf to ketika sukun ya. Bismillah ya. Ini ada di buku saya di halaman ke-67-nya berarti ya. Oke, kita mulai. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf to bersukun adalah sebelum ke kesalahannya. Arti sukun itu apa, Bunda? Arti sukun itu apa, Bunda? Ya, abang kakak, ayahanda, sahabat-sahabat surgaku sekalian. Arti sukun itu artinya adalah diam. Ya, apa yang diam? Yang diam rahangnya. Harokat artinya bergerak rahangnya. Contohnya a i u itu kan harokat, bergerak rahangnya kan to, bergerak. Poi, bergerak. Poi, pu. Ya. Oke. Tapi kalau sukun itu dia diam rahangnya. Out. Nggak bergerak, nggak apa, nggak bergerak gitu ya. Nggak to, poi itu nggak bergerak. Nah, itu yang disebut dengan sukun itu diam. Secara bahasanya begitu. Ya, tapi kalau teman-teman mau sebut mati ya boleh saja. Boleh. Yang penting cara bacanya nanti prakteknya benar. Gitu ya. Oke. Nah, tanda sukun ini ya ditandai dengan tanda petik di atas huruf hijaiyah. Nah, itu namanya sukun. Nama lainnya ada juga yang disebut istilahnya sakinah. Ya. Oke. To sukun. Kesalahan yang sering kali terjadi adalah dilafalkan dengan tidak memantulkan suara. Ya, contohnya gimana tidak memantulkan suara? Contohnya misalnya di sini ya. Quran surah Quraisy ayat keempat ada to sukun di situ. Ya. Jangan sampai dilafalkan begini. Amahum. Amahum. To sukun di situ nggak boleh dibaca begitu, tidak memantul. Lah, emang kenapa? Nah, huruf to kenapa harus memantul? Kita buka di halaman 65 di buku saya. Ya, karena huruf to itu punya sifat dan uniknya sifat ini itu hanya tampak, hanya keluar ketika huruf to misalnya ini dalam keadaan sukun. Nama sifatnya apa? Nama sifatnya adalah qalqalah. Jadi qalqalah itu sebenarnya bukan hukum tajwid, teman-teman, tapi sifat huruf. Ya. Nah, sifat huruf to itu ketika sukun punya sifat qalqalah. Ya. Nah, huruf-huruf yang punya huruf-huruf yang ketika sukun punya sifat qalqalah ada 5. Ya. Apa aja? Baju di toko. Ba, jim, dal, to, qaf. Apa Ustadz? Kalau boleh kita bertalaki dengan Ustadz seputar huruf aja. Terima kasih. Nah, nanti ada waktunya. Kita 4 tahun lalu tuh talaki terus, Bunda. Bahkan bukan huruf. Ya, ngaji. Ya, satu orangnya 30 menit sampai 1 jam. Ada waktunya. Tenang aja, ya. Gitu. Kalau pengen betul-betul talaki yang berjenjang nanti ikut kelas kalau sudah ada kelasnya. Ya, sekarang sedang tidak dalam konsep talaki dulu belajarnya. Terima kasih. Oke, lanjut teman-teman sekalian, ya. Nah, jadi harus dipantulkan ya. Nah, makanya ketika to dalam keadaan sukun itu jangan sampai tidak dipantulkan. Maka bacaan yang lebih tepat adalah seperti apa? Jangan dibaca al-amahum, tapi kita baca al-ta'amahum. Ya, al-ta'amahum. Oke? Paham gak teman-teman? Bacaan yang tidak memantul dengan memantul. Ya, bisa dibedakan nggak? Semoga bisa ya teman-teman sekalian ya. Oke, baik. Lanjut. Bisa nggak? Paham nggak? Paham ya? Nah, kalau paham kita coba quiz di Quran surah Al-Insan ayat 9 ini. Fokus teman-teman di to sukunnya ya, di to sukunnya. Kita jangan beranjak ke huruf lain dulu biar fokus kita tidak bercabang-cabang. Oke, kita mulai. Mana bacaan to sukun yang tepat? Ya, clue-nya apa? Clue-nya tadi adalah qalqalah.
Ya. Yang A atau yang B? Yang A, nut'imukum. Yang B, nut'imukum. Nah, kira-kira mana to sukun yang lebih tepat? Yang A kah atau yang B? Silahkan komen di kolom komentar. Saya pengen lihat nih berapa banyak yang menjawab jawaban yang tepat. Masya Allah, yang jawab A sampai 200-an tuh, 200 kali tuh. Ya, Masya Allah. Sip. Jadi yang tepat adalah yang A. Ya. Kenapa yang B salah? Karena yang B tidak ada pantulannya. Nut'imukum. Nut'imukum. Harusnya nut'imukum. Paham ya? Nah, jadi harus dipantulkan karena kita semua sudah tahu huruf to itu punya sifat yang muncul ketika sukun namanya kolkolah gitu ya. Itu kesalahan poin 1. Ya, jangan sampai terjadi pada pelafalan kita ya, harus dipantulkan. Oke, lanjut lagi. Sekarang poin kedua. Ya, banyak orang sudah melafalkan to sukun dengan kolkolah. Itu harus kita apresiasi dulu. Masya Allah. Tapi pantulannya yang seperti apa? Nah, kita bahas ke poin keduanya. Pantulan suara dari huruf to itu jangan sampai dibaca dalam keadaan tipis. Kenapa nggak boleh dalam keadaan tipis? Karena huruf to sudah kita ketahui, ya, dia termasuk ke dalam huruf yang karakter pelafalannya adalah nih, huruf to karakter pelafalannya adalah tafkhim kan? Ya, dibaca dengan suara yang tebal. Ya, dengan cara mengangkat pangkal lidah. Nah, maka ketika walaupun to-nya sukun jangan jadi berubah tipis. Contoh itu teorinya. Ya, inputnya teori itu. Outputnya gimana? Contoh yang salah dan benarnya dari si input tadi. Contohnya gini. Misalnya ini ya, di Quran surah Al-Balad ayat ke-14. Di sini ada to sukun. Ya. Jangan sampai pantulannya jadi tipis. Contoh. It'amun. Seharusnya kita baca it'amun. Paham sampai sini? Beda nggak bunyinya teman-teman antara itu dengan ito? Beda nggak? Coba boleh respon dulu di kolom komentar. Ya, biar saya bisa pastikan teman-teman menyimak. Takutnya teman-teman udah mulai pada yang tumbang dan oleng ini. Ya, nggak apa-apa kalau nggak kuat tidur aja ya, jangan dipaksain. Beda ya. Gitu. Jadi harus tetap dibaca tebal. Huruf kolkolah itu kan ada 5 tadi ya. Ba, jim, dal, to, kof. Yang tebal ada 2, yang tipis ada 3. Yang tipis adalah ba, jim, dal, bunyinya abe, aje, ade. Yang tebal ada 2. Ya, apa? Alto, ako. Jadi nggak boleh dibaca ate, ake. Nanti sama kayak ba, jim, dal dong, jadi tipis. Ya, gitu. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Tenang, pelan-pelan, kita banyak nyontohin kok, ya, gitu. Oke, baik, paham. Oke, baik. Sekarang kita coba memastikan pemahaman teman-teman ini sudah kokoh ya. Oke, misalnya di kalimat ini, Quran surah Al-A'raf ayat ke-13, ya. Oke, mana bunyi to sukun yang kolkolahnya tepat, ya? Yang A atau yang B? Kita mulai. Yang A, fahbite. Yang B, fahbito. Kira-kira mana kolkolah yang bunyinya lebih proporsional dan tepat? Yang A, fahbite. Yang B, fahbito. Kita lihat jawaban terbanyak di kolom komentar ya teman-teman ya. Masya Allah. Bismillah. Kita lihat yang banyak jawab. Yang B sampai 300 kali teman-teman. Ya, Allahu Akbar. Ya, pada semangat begini. Luar biasa. Padahal udah malam ini tuh. Ya, Masya Allah ya. Semoga Allah berkahi pertemuan kita malam ini. Sip, yang betul adalah yang B ya. Kenapa yang A salah? Boleh tolong di komen. Boleh tolong direspon. Kenapa yang A salah? Fahbite. Fahbite. Karena dibaca pantulannya
tipis. Kenapa bisa tipis? Karena pangkal lidahnya nggak diangkat ketika memantul, tetap diangkat ya. Biar bunyi pantulannya tetap tebal. Ya, sehingga bunyinya bukan yang A, ini ketipisan. Fahbite. Angkat pangkal lidahnya. Bunyi yang tepat adalah yang B. Fahbito. Fahbito. Nah, ya. Paham ya? Jelas ya teman-teman ya? Nah, itu kita baru bahas poin 1 dan 2 ya di to sukun. Terakhir mau kita bahas poin ketiganya atau ketiganya enggak? Ya, karena ini pembahasan terakhir ya, boleh sambil dibantu tap-tap layar yang paling maksimal sampai kita beres live-nya ya. Bismillah. Ya, niatkan sebagai bentuk perjuangan teman-teman. Ya, jadi biar pahala belajarnya dapat, pahala syiarnya juga dapat. Ya. Baik, kita mulai. Ya. Oke. Gitu, perhatikan. Ya. Cara bedain qalqalah tebal sama fathah gimana ya? Beda Bunda bunyinya nih. Kalau misalnya qalqalah di sini ya, kita baca sukunya jadi qalqalah jadi fathah. Fahbito. Fahbito. Kalau qalqalah fahbito. Fahbito. Beda Bun. Coba didengarkan baik-baik. Ya. Didengarkan baik-baik. Kalau misalnya di sini, bedain gimana sih to fathah dengan to sukun, bunyinya bedanya gimana? Ya didengarkan, saya bedakan nih. Saya baca ya. Bunda perhatikan. Ya, nih kalau misalnya fathah bunyinya begini, sok pelan-pelan ya. Takutnya ada yang nonton sambil ngantuk-ngantuk ini, sambil cuci muka ya. Nih. Ya kalau fathah fahbito. Fahbito. Kalau yang sukun fahbito. Fahbito. Jadi apa namanya, qalqalah itu setengah harokat Bunda. Kalau diibaratkan fathah itu satu harokat, fahbito. Kalau sukun itu setengah harokat, fahbito. Beda bunyinya. Ya, dan itu bisa terlihat beda kalau teman-teman sering mendengar. Ya, dengarkan guru-guru yang bacaannya bagus. Bukan bagus di sini bukan cuma bagus irama. Terbuai oleh nikmatnya irama sehingga bacanya teman-teman nggak dengar, tajwidnya nggak teman-teman dengar, hurufnya nggak teman-teman dengar. Enggak. Ya, gitu. Oke. Tajwid dulu baru irama menyesuaikan. Bacaan yang bagus itu bacaannya sesuai tajwid. Ya, paham sampai sini? Ya. Oke. Sip. Jadi fokus ya. Nah, sekarang yang terakhir, poin ketiga. Ya. Poin ketiga, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan to sukun adalah pantulan suaranya sudah dipantulkan, tapi di ujung pelafalan karakter pantulannya itu seperti ada yang tertahan. Nah ini saya perlu contohkan, inputnya jangan sampai to-nya itu dipantulkan tapi bunyinya tertahan di ujung pelafalan si pantulannya itu. Sekarang output contoh yang salah dan benarnya seperti apa? Saya akan coba contohkan secara perlahan. Misalnya, nah ini ya, misalnya ini ya. Di Quran surah Al-Fajr ayat ke-27. Ya, to sukun kita jangan sampai dia sudah memantul tapi pantulannya seperti ini. Al-mutma'innatu. Al-mutma'innatu. Jadi kerasa seperti ada hentakan to sukunnya itu ya. Harusnya dibacanya gimana? Pantulannya jangan ditahan-tahan kayak begitu, tapi lempar aja, lepas aja. Al-mutma'innatu. Al-mutma'innatu. Beda nggak teman-teman? Ya, coba saya ambil contoh yang lebih pendek deh kalimatnya biar langsung beda ya. Misalnya di Quran surah Abasa ayat 19 ini. Ya, jangan dibaca nutfatin tapi nutfatin. Nutfatin. Nutfatin, bukan nutfatin. Bang, itu pantulannya gak boleh kayak begitu untuk qalqalah apa? Semua qalqalah. Mau qalqalah sugro di tengah kalimat seperti ini, mau qalqalah kubro ketika berhenti di ujung kalimat dan waqaf, fahbito. Ya, mau qalqalah kubro nggak dibaca. Oh, ini karena qalqalah kubro. Ini bacanya gini.
fahbit. Enggak, ya, gitu. Atau qalqalah akbar ketika tasydid, ya, ketika bertasydid lalu berhenti di huruf qalqalah, itu kan qalqalah yang paling kuat tuh. Karena ada tasydidnya. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, jangan gitu tapi wa tabb. Oke, maka dibacanya gimana? Ya, contoh ya, kita ulang lagi. Jadi bedanya jangan sampai dibaca nutfatin, tapi nutfatin. Ya, ini pun bisa teman-teman praktekkan di Quran surah Al-Ikhlas. Ya, siapa yang baca surah Al-Ikhlas di setiap ujung ayatnya baca qalqalahnya begini. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada? Bapak-bapak biasanya kalau begitu. Ya, bahkan masih ada sebagian di antara kita yang baca begitu Al-Ikhlasnya dan jadi imam masjid lagi. Ya diupayakan jangan ya. Ya biasa aja. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Nah, jadi lempar aja pantulannya. Jangan direm-rem. Ya, gitu, lempar aja, jangan diputus bunyi pantulannya. Paham sampai sini? Ya, jelas sampai sini? Ya, paham nggak teman-teman? Boleh direspon dulu ya sebelum kita pastikan teman-teman nih bisa membedakan dulu. Ya, bagaimana output pelafalan kita mau benar kalau inputnya kita nggak tahu? Input teori, input infonya, ya caranya, gitu loh, ya harus dapat maklumat dulu, bisa membedakan dulu teman-teman ya. Oke, paham, baik. Misalnya sekarang kita coba di kalimat yang ini yang pendek di Quran surah Al-Qadr ayat kelima. Mana bunyi tok sukun yang lebih tepat? Ingat clue-nya adalah perhatikan pantulannya. Nah, itu aja clue-nya ya. Oke, yang A atau yang B? Ya, yang A matla'i, yang B matla'i, matla'i. Mana? Yang A atau yang B? Silakan teman-teman respon dan bagikan jawabannya di kolom komentar. Ya, kita lihat jawaban terbanyak yang A kah? Yang B kah? Ya. Tuh. Ya, dominan nih antara teman-teman menjawab yang B sampai 200 kali, itu tembus 200 kali yang jawab B. Ya, berarti itu dominan teman-teman sudah bisa membedakan. Itu yang teman-teman syukuri dulu, tinggal latih pelan-pelan ya. Lalu talakikan bacaan teman-teman kepada guru-guru yang mungkin, yang paham. Ya. Nah, doakan ya, kita ada live-nya, bukunya juga kan ada nih yang kita pakai, buku kita sendiri nih. Nah, nanti kita lagi siapkan kelas berjenjangnya. Ya, gitu loh. Oke, sesaat lagi lah, sesegera mungkin teman-teman ya. Itu yang pengen beneran belajar ya, kita dampingi dengan guru-guru yang kita sedang persiapkan gitu. Oke. Nah ya, jelas ya, berarti teman-teman sudah bisa membedakan ya, gitu ya teman-teman sekalian ya. Oke, nah sekarang kita coba ulas lagi sedikit, kita ingatkan lagi, berarti ada kurang lebih setidaknya 3 kesalahan pada huruf to ketika sukun yang teman-teman harus perhatikan ya. Jadi jangan sampai yang pertama dilafalkan tidak dipantulkan, dia harus dikolkolahkan. Tapi ketika dikolkolahkan atau dipantulkan pun pantulannya harus diperhatikan, jangan sampai tipis. Yang kedua jangan sampai tertahan. Gitu ya. Oke ya teman-teman sekalian, gabung kelasnya gimana? Belum? Doakan saja ya. Sedang digojlok dulu ya modul pengajarannya dan kurikulumnya, dibantu oleh guru saya. Karena nanti alhamdulillah saya dapat nikmat luar biasa. Udah mah ketemu guru yang jelas, yang juga tambahan guru ya. Saya kan terus berlatih mencari guru dan segala macam. Dan ini pun silsilah sanad kequranannya luar biasa, kuat sekali teman-teman sekalian. Ya, dan beliau pun punya tekad dan itikat yang luar biasa untuk membantu minimal teman-teman bisa terbebas dari buta huruf Al-Quran.
Ya, jadi saya juga bisa lebih tenang mengarahkan teman-teman menyiapkan guru-gurunya karena kenalan dari beliau, guru-gurunya sanad Al-Qur'annya jelas. Jadi ke saya pun tenang. Itu yang membuat saya lama kemarin. Karena cari guru itu saya gak pengen yang cuman eh levelnya kayak saya, harus di atas saya. Saya masih belajar nih, guru-gurunya harus lebih dari saya. Saya itu hanya jadi pintu awal buat teman-teman untuk mengenal guru-guru yang lebih patut teman-teman ambil ilmunya dibanding saya. Gitu loh teman-teman. Ya. Oke, baik. Ya. Nah, kalau sudah paham teman-teman, kita coba kuis yang paling ujungnya, terakhir ya. Oke. Misalnya yang ini deh, ya. Mana kolkolah dari tok sukun yang lebih tepat? Ya, fokus dulu boleh, konsentrasi. Ah, baik. Mana tok sukun yang lebih tepat? Yang A, yang B, yang C, yang D. Ya, yang A tuhit bihi, yang B tuhit bihi, yang C tuhit bihi, yang D tuhit bihi. Ah, kira-kira di antara A sampai D mana bacaan yang lebih tepat tok sukunnya? Boleh silakan dijawab di kolom komentar. Nah, kita lihat jawaban terbanyak. Kenapa teman-teman bisa sama begini jawabannya? Kenapa bisa kompak menjawab yang B nih sampai 200 kali padahal jawabannya ada A B C D? Kenapa bisa sama? Nggak nyontek kan? Nggak nyontek kan jawabannya ya? Masya Allah teman-teman, yang tepat itu di antara A B C D, yang B luar biasa loh teman-teman. Ya, oke, yang B ya teman-teman sekalian. Ya, oke, nggak nyontek, enggak lah gitu ya, nggak nyontek, Masya Allah. Iya, saya yakin dengan teman-teman ya. Jadi kenapa yang A salah? Kan tadi yang B tepat nih. Sekarang saya tanya dulu, kenapa yang A salah? Biar saya tahu teman-teman menjawab itu kokoh, yakinnya. Kenapa yang A salah? Kenapa yang A nggak dipilih? Ya, oke. Karena pantulan to sukunya tuhit bihi dibaca terlalu tipis, sedangkan to pantulannya to itu huruf tebal. Maka pantulannya harus tebal, bukan tuhit tapi tuhito. Tuhito bihi, tuhito bihi. Nah, itu ada di jawaban yang B tadi. Terus kenapa yang C salah? Tuhit bihi, tuhit bihi. Kenapa yang C itu salah? Karena tidak memantul sama sekali kalau yang C. Tuhit bihi. Ya. Nggak ada kolkolahnya, sudah jelas yang C mah paling jelas salahnya karena nggak ada pantulannya sama sekali. Ya, gitu loh teman-teman sekalian. Oke ya. Lalu yang D kenapa salah? Pantulannya udah tebel. Ya, tapi kenapa nggak teman-teman pilih yang D? Tuhit bihi, tuhit bihi. Kenapa nggak dipilih? Karena pantulannya apa? Ditahan ya. Di ujung pelafalannya itu jadi kan tonnya udah mantul nih. Tuhito. Nah, harusnya lepas aja. Tuhito, bukan tuhito. Kayak ada hentakan. Jangan. Lempar aja ya, gitu. Maka yang D pun salah karena pantulan to-nya tertahan di ujung pelafalan pantulannya itu. Tuhito. Harusnya tuhito. Ya lempar aja. Tuhito bihi gitu. Jelas sampai sini? Paham sampai sini? Ya. Alhamdulillah. Tuh, jadi teman-teman tadi sudah kita pelajari to sukun, terus to berharokat di halaman 66 dan halaman 67 di buku saya. Kalau teman pengen ngulang-ngulang lagi bahasan yang tadi, ini sudah ada di sini ya, di scan QR code-nya ya. Durasinya satu video QR code video belajar ini 5 sampai 15 menit, teman-teman bisa akses ya di video di buku saya. Gitu. Sekarang saya pengen nanya, operator boleh disiapkan, siapa yang sekarang merasa nah ini saya ada yang bertanya nih. Boleh saya jawab dulu nih.
Padahal tuh huruf syiddah kan harus tertahan Ustadz. Oke, saya jawab dulu. Ka ayah Karyeng. Karyeng. Betul. Nah ini pertanyaan bagus sekali ya. Kenapa toh tidak boleh tertahan pantulannya? Kan huruf to itu sifatnya syiddah. Tuh tertahan suara. Pertanyaan bagus. Pertanyaan kembali saya sekarang balikan pertanyaannya ke ayah Karyeng. Sifat syiddah itu muncul pada kolkolahnya atau pada makhraj huruf to? Sifat syiddah pada huruf hijaiyah itu untuk sifat kolkolahnya atau untuk makhrajnya? Sifat syiddah itu berhenti pada saat makhrajnya terbentur atau pada sifat kolkolahnya? Pada makhrajnya, bukan pada kolkolahnya. Buktinya apa? Kita buktikan dengan analogi yang paling simpel. Huruf ba. Ba itu punya sifat kolkolah juga. Tapi ba pun sama, kolkolahnya nggak boleh tertahan. Ab. Kenapa nggak boleh tertahan? Kan syiddah huruf ba. Nih, kita pindah ke huruf ba. Oke. Nih. Ya, ini catatan anak saya nih. Habis ngajar dia nih, usia 2 tahun ya. Mau jadi pengajar juga tuh. Oke. Nih, huruf ba dari bibir. Ya, tapi pantulannya sama nih, ada nanti di sini ba sukun, pantulannya tidak boleh. Tuh, sudah dipantulkan namun pantulannya tertahan. Kenapa nggak boleh tertahan? Karena yang tertahan bukan pantulannya, tapi makhraj ba-nya. Nih, teman-teman, ya, ba punya sifat syiddah. Kita analogikan pakai huruf ba aja ya, biar makhrajnya lebih kelihatan di depan. Ba sifatnya syiddah. Sifat syiddah itu tertunaikan ketika di kolkolahnya atau ketika makhrajnya berbenturan. Sekali lagi boleh tolong jawab teman-teman. Sifat tertahan suara itu tertunaikan ketika makhrajnya bersentuhan atau ketika sifat kolkolahnya keluar. Ketika makhrajnya berbenturan, ketika makhrajnya aktif. Contoh, ab. Ngalir nggak suaranya? Ab. Nggak bisa, tertahan. Ab. Ini saya sedang tidak bunyikan kolkolahnya. Karena sifat syiddahnya itu tertunaikan ketika dia nempel makhrajnya. Ab. Tapi kan ba nggak cukup dibaca ab, harus ada kolkolahnya. Ab. Ab. Itu. Bukan ab. Paham ya? Nah ini banyak yang bertanya begitu. Kenapa nggak boleh tertahan? Kan punya sifat syiddah. Syiddahnya itu bukan untuk kolkolahnya. Betul Kak Gilar Bektian. Sifat syiddahnya itu sebelum kolkolahnya. Ketika apa? Ketika makhraj si huruf tersebut aktif. Ab. Baru kan be. Ab. Nah sebenarnya itu sifat syiddahnya itu sepersekian detik ketika sebelum kolkolahnya. Ab. Ab. Ini kolkolahnya di situ, syiddahnya di situ. Bukan di kolkolahnya. Paham sampai sini? Kalau tak siddah kan Ustaz ya. Tak juga siddah kan siddah dulu kan. Baru keluar percikan nafas. Siddahnya bukan di hamsnya kan. Nggak bisa. Karena siddahnya itu ketika makhrajnya berbenturan. Bukan pada sifat hurufnya, tapi pada makhraj hurufnya. Paham sampai sini? Nah ya, oke. Semoga bisa difahami ya. Kalau ada kata-kata yang menyinggung, mohon maaf. Kalau ada sikap-sikap yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya teman-teman ya. Itu bagian dari semangat saya dalam mendampingi teman-teman aja teman-teman. Oke, sip. Senang ya. Nah, jadi semua bahasan tadi teman-teman bisa ya mengulang lagi. Jadi saya pengen nanya dulu deh. Belajar huruf hijaiyah sekarang seru atau tidak? Yang ngerasa belajar huruf hijaiyah seru, boleh komen seru di kolom komentar.